Suka tidak suka, kita terpaksa berdampingan dengan COVID-19. Wabah ini begitu nyata dan membawa dampak destruktif yang gagal diantisipasi bahkan oleh negara maju sekalipun. Sebagai sebuah kabupaten, hasil pemekaran yang relatif masih muda, bagaimana Bangka Tengah berjuang untuk tidak sekedar bertahan di masa sulit ini? Masih relevankah slogan Bangka Tengah unggul di masa pandemi? Untuk membahas hal itu, sudah hadir bersama kita Bupati Bangka Tengah, Al-Ghafri Rahman. Selamat pagi, Pak Al-Ghafri. Terima kasih sudah hadir dalam program I Speak. Sangat suatu kehormatan bisa berbincang dengan Bapak hari ini. Alhamdulillah ya, terima kasih banyak. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi nih, Pak, apakah masih relevan jargon Bangka Tengah unggul, terutama seperti masa sulit pandemi seperti ini? Alhamdulillah, kondisi apapun ya, kalau kita sudah meniatkan segala sesuatu itu ingin lebih baik, ya kita berusaha dan berupaya untuk tetap ingin lebih baik. Memang kesempurnaan itu bukan milik kita, milik Tuhan, tapi kita ingin mendekati itu. Ya, apapun kondisinya, saya merasa yakin kita ingin berubah. Ya, tadinya mungkin hanya bajunya mungkin warna putih, kita punya koleksi yang lain warna hitam. Dan itu akan kita upayakan terus, kita memperbaiki. Di kondisi COVID-19 saya pikir tidak menjadi masalah dalam hal kita bagaimana mengejar keunggulan-keunggulan itu. Ya, harapan itu sudah kita bisa buktikan bahwa kami barusan misalnya tadi ya, petani kami berhasil menanam jagung sebanyak 4 hektar dan sudah menghasilkan. Alhamdulillah, artinya mereka tetap eksis di bidang pertanian untuk bagaimana meningkatkan produktivitas walaupun di kondisi COVID-19 tadi. Saya pikir no problem, tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya Pak. Jadi jargon itu masih tetap digaungkan sampai saat ini? Tetap, itu saya yakin tetap. Ya. Itu menjadi harapan untuk kita semua. Amin, amin, amin. Oke, tentunya keselamatan dan kesehatan masyarakat itu menjadi prioritas utama, ya kan Pak? Betul. Lalu bagaimana cara seorang Al-Ghafri sebagai seorang pemimpin untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 tanpa harus mematikan perekonomian masyarakat? Sektor yang saya sebutkan tadi, yang paling getol nih, yang paling mudah bagi kita untuk meningkatkan produktivitas kita adalah dalam membangun ekonomi masyarakat, sektor pertanian. Tentunya kalau orang petani ini, kalau bicara masalah COVID-19, mereka saya pikir agak relatif lebih aman. Karena apa? Karena para petani ini boleh saya katakan jarang bertemu orang banyak, jarang mereka berkerumun orang banyak. Kan persoalan pandemi ini kan karena protokol kesehatan nggak jalan nih. Iya. Nggak pakai masker, terus berkerumun, nggak jaga jarak. Nah, yang kita rasakan petani itu tidak tercipta model seperti itu. Nggak ada berkerumun, ya mereka tetap jaga jarak. Nah, kami pemerintah daerah terus berupaya untuk mengingatkan masyarakat, mari kita tetap menjaga protokol kesehatan ini. Di acara apapun yang ada di Bangka Tengah ini, oleh Satgas Covid artinya gugus tugas selalu menginstruksikan kepada mereka untuk menggunakan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun. Menghindari juga kerumunan-kerumunan yang banyak. Nah ini tetap kita selalu slogankan kepada masyarakat. Tidak henti-hentinya, kita selalu sampaikan. Ya. Oke, bentuk nyata instruksi kepada masyarakat itu apa yang sudah dilakukan nih Pak? Ya, kalau bentuk nyata tak henti-hentinya tadi saya sebut, kita menghimbau kepada masyarakat. Apakah bentuk sosialisasi atau seperti apa? Setiap kita berjumpa selalu saya sampaikan, saya tekankan kepada masyarakat untuk mari kita menjaga protokol kesehatan. Ekonomi harus jalan nih, ekonomi harus bangkit, tapi protokol kesehatan juga harus dijaga, harus diterapkan. Kalau harus beriringan dua-duanya. Jadi protokol kesehatan jalan, ekonomi juga jalan. Dua-dua ini harus beriringan supaya kita tetap continue dalam menjalani hidup ini ya. Jangan sampai nanti kalau hanya sebatas memutus rantai COVID-19 tapi ekonominya lesu, itu juga tidak akan baik. Maka dua-duanya, ekonomi,
COVID itu harus beriringan. Tetap berjalan ya? Tetap berjalan. Oke, baik Pak. Untuk mengeliminasi COVID-19 yang ada di Kabupaten Bangka Tengah, apalagi nih prioritas utama dari kepemimpinan Al-Ghafri dan juga Ervian dalam jangka waktu pendek, menengah maupun panjang untuk saat ini? Saya sama Pak Herfian ketika dilantik saja, ya sudah kita menerobos beberapa kegiatan yang akan mendobrak ekonomi masyarakat. Beberapa hari yang lalu saya katakan kami sudah memberikan kesempatan kepada petani-petani kami untuk menikmati stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah provinsi melalui harmonisasi kami dengan kementerian. Jadi kita sudah mulai mengajukan, meminta ya berbagai macam jenis bantuan yang dari provinsi untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Saya contohkan tadi di bidang pertanian, di bidang perikanan. Kita juga sudah mulai mengembangkan perikanan masyarakat. Kemarin kami di Pinang Sebatang, mereka sudah panen ikan nila yang luar biasa gede-gedenya, dan itu langsung laku terjual, yang dibeli oleh restoran-restoran di Pangkal Pinang. Bayangkan yang mereka punya di situ hampir kurang lebih 100 tambak yang dimiliki mereka. Semuanya berisi dan akan berkembang terus. Mereka juga semua punya tabungan yang rata-rata senilai 100 juta lebih. Menurut saya itu luar biasa, artinya bukan hal yang mustahil ke depannya. Ya, kami Bangka Tengah ini akan menghasilkan ikan air tawar, juga sekaligus kami akan menghasilkan tanaman hortikultura. Oke. Ya, yang akan siap kita pasarkan ke masyarakat lain. Oke, berarti dengan kata lain untuk saat ini kepemimpinan seorang Al-Ghafri dan juga Heri Ervian itu lebih fokus ke pertanian dan perikanan gitu ya Pak? Kita memang sektor yang paling kita bisa dongkrak ekonomi kita, membantu masyarakat dalam waktu singkat dan kondisi pandemi ini, ya dua sektor, artinya pertanian ya dan perikanan, kita coba terus ini kita galakkan. Kita juga ke depan akan membuka tambak. Ya, tambak rakyat, yang artinya di situ akan kita latih masyarakat untuk belajar tambak, baik itu tambak ikan maupun tambak udang. Supaya apa? Kedepannya mereka memahami cara ikut serta bisnis udang, tambak udang, dan kita katakan itu tambak rakyat. Baiklah Pak Al-Ghafri, kita break sebentar. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Berita ekonomi baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15. Hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Pemulihan ekonomi serta ketahanan pangan mutlak harus segera dilakukan, termasuk di Bangka Tengah. Namun merancang kebijakan dan menjalankannya tentu tidak semudah mengucapkannya.
Benarkah Pak statement yang sudah saya ungkapkan tadi? Kalau bicara tidak mudah, memang tidak mudah ya. Tapi kalau bicara mudah juga kami siap artinya menjalankan. Mudah dan tidak itu kan relatif sekali, tergantung pada awal kita bekerja ini. Kami sepakat dan meyakini dengan Pak Heri Alfian sebagai Wakil Bupati dan serta OPD semuanya, mari kita bergandeng tangan untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, termasuk di kondisi pandemi 19 ini. Ya, apapun yang kita tahu tentang kondisi kita, ya segera kita benahi kekurangan-kekurangan dan kelebihan itu terus kita tingkatkan. Nah, bagi kami sekali lagi kondisi COVID-19 ini saya pikir bukan suatu halangan untuk kita tetap berkarya. Apakah Bapak Al-Ghafri sangat optimis bahwa Bangka Tengah bisa lebih unggul dibandingkan dengan daerah-daerah lain? Kami tetap merasa meyakini kami ingin tetap akan terus lebih baik. Kami tidak akan berbicara orang lain, kami hanya mendiskusikan kami. Artinya kami tidak akan melihat orang lain, kami akan berusaha untuk terus meningkatkan. Kalau orang lain misalnya sudah baik, tentu kami akan belajar kepada orang yang lebih baik dari kami. Bukan berarti kami artinya ingin menyaingi, tidak. Falsafah yang kami berikan di sini adalah kami terus belajar. Kami terus belajar dan terus meningkatkan kekurangan-kekurangannya untuk tetap akan lebih baik. Kalau persoalan misal di sebelah itu rasa bahwa lebih baik, ya silakan. Kalau memang betul dia baik, kami tidak sungkan-sungkan untuk belajar. Tetapi kami meyakini bahwa kami akan terus berusaha untuk terus lebih baik dan lebih baik. Oke Pak, seperti apa langkah pemulihan ekonomi yang sedang diterapkan di Bangka Tengah saat ini? Pemulihan ekonomi yang berusaha kita tingkatkan adalah bagaimana kita meningkatkan nilai NTA petani, nilai NTA nelayan ya. Dua hal ini bagi kami NTP, nilai tukar petani ya, nelayan itu kita tingkatkan. Kenapa? Karena disitulah akan kedua sektor itu yang kita punya saat ini yang akan memberikan dampak peningkatan ekonomi kepada masyarakat. Bagaimana caranya? Surplusnya, bagi caranya adalah kita memberikan semacam bantuan ya kepada masyarakat. Kalau di bidang pertanian kita akan memberikan bantuan bibit modal, kemudian di bidang perikanan kita juga akan memberikan mereka alat tangkap segala macamnya di kondisi pandemi ini supaya mereka terus berkesinambungan untuk mendapatkan nilai tambah. Ya, produksinya bertambah. Nah, ini terus kita galakkan. Stimulus-stimulus seperti itu yang terus kita ciptakan kepada masyarakat. Apakah sudah menyentuh seluruh lapisan masyarakat Pak bantuan ini? Saat ini memang belum bisa menyentuh semuanya, tapi perlahan dikit demi sedikit kita terus juga akan membantu masyarakat. Ada beberapa daerah yang tadinya memang kita rasakan memang ada sedikit dampak, akan segera kita turun di situ untuk memberikan rangsangan-rangsangan bantuan yang kita punya. Lalu seperti apa nih Pak teknis untuk mendapatkan bantuannya? Apakah mengajukan proposal atau seperti apa? Ya, kalau di unit-unit kita tertentu di OPD misalnya kalau kelautan ya memang terobosannya di situ ya. Termasuk misalnya di pertanian kita punya rencana misalnya bagaimana meningkatkan produksi sawit yang melalui replanting ya, peremajaan. Nah, itu tetap ke Dinas Pertanian untuk bisa mendapatkan itu. Kemudian kalau perikanan ya ke perikanan. Tapi intinya ke depan kita juga akan mendirikan sebuah program yang khusus memang menangani masyarakat. Bagaimana masyarakat terbantu dari segi peningkatan ekonomi kemasyarakatannya, penanggulangan kesulitan masyarakat di bidang sosial. Nanti kita akan membuka yang namanya program Lakso, dan di situ akan ada rumah Lakso yang siap melayani tentang layanan sosial masyarakat. Termasuk di situ kesulitan-kesulitan ekonomi masyarakat. Jadi seperti pengaduan masyarakat ya Pak? Kurang lebih begitu, tapi pengaduan dalam bukan bentuk hukum ya. Tapi lebih ke sosial. Lebih sosial kemasyarakatan. Oke, baiklah Pak. Berdasarkan data dari Bank Indonesia yang sudah saya terima bahwa Bangka Tengah itu sukses untuk mengembangkan pertanian bawang merah. Betul. Hingga saat ini mampu memasok 70% dari hasil produksinya sehingga mampu memproduksi hingga keluar daerah. Apakah ini menjadi pertanda sinyal bahwa Bangka Tengah akan lebih fokus ke pertanian saja? Dan bagaimana dengan sektor pertambangan atau sebagainya? Kami memang saat ini masih mengidolakan pertanian sebagai sektor yang akan menjadi primadona ke depan. Kalau menurut kami pertambangan itu memang sampai ini tidak bisa menjanjikan lagi. Ya, harus kita ketahui
itu kan memang hampir dikatakan pertambangan ini akan segera habis dan itu bisa terukur. Nah, untuk itu ya kita sudah menyiapkan bahwa keunggulan kita berikutnya adalah sektor memang pertanian, nggak bisa dipungkiri. Maka kita genjot habis-habisan, dan Bank Indonesia sendiri terutama memang sudah mengadakan MOU dengan kita untuk sama-sama menumbuh kembangkan hortikultura, khususnya tanaman cabai dan bawang merah. Dua tanaman itu yang ke depan akan kita kembangkan khusus di Bangka Tengah ini. Termasuk ini bawang merah ini juga kita ingin menekan inflasi ya yang ada di Bangka Belitung, khususnya di Bangka Tengah. Kenapa? Karena selama ini juga masyarakat itu lebih condong membeli bawang merah itu harus diimpor dari luar. Iya. Ya, dari Jakarta, dari Palembang. Dan itu akan menyebabkan inflasi yang tinggi. Maka kita berusaha untuk menekan itu dengan kerjasama dengan BI untuk kembali mengembangkan bawang merah di Bangka Tengah. Baiklah, terima kasih Pak Al-Ghafri. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program iSpeak setelah komersial break berikut ini. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn. Reborn hanya di IDIS. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, This Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Manusia, permodalan serta sistem manajemen yang baik merupakan modal dasar pembangunan yang mutlak dibutuhkan. Bagaimana Bangka Tengah yang dengan keterbatasan APBD dan sumber daya manusia mampu memaksimalkan potensi agar bisa mewujudkan Bangka Tengah unggul. Oke nih Pak Al-Ghafri, Bangka Tengah punya sejarah yang kurang menyenangkan saat PT Kobatin tutup dan hengkang dari sini. Iya. Lalu bagaimana Bangka Tengah melindungi diri terhadap investasi yang semata-mata menimbulkan ketergantungan dan mengeruk kekayaan alam tanpa mengindahkan aspek pasca produktif? Alhamdulillah 2020 itu kalau bicara investasi Bangka Tengah itu hampir 1 T ya.
investasi yang ada di Bangka Tengah. Okay. Kalau bicara investasi, saya pikir Bangka Tengah lumayan, kedepannya juga saya yakin ini akan bisa merubah kondisi yang sesungguhnya Bangka Tengah. Saya akui memang APBD Bangka Tengah itu relatif kecil. Baiklah. Maka kami berusaha untuk mengejar di samping itu. Banyak hal-hal yang lain bisa kita gapai. Ya, kalau hanya berpatokan dengan APBD mungkin kita sulit untuk berkembang. Kita kembali, investasi ini sangat menguntungkan bagi daerah. Maka kita akan membuka kesempatan kepada investor untuk masuk ke kita ini dengan memberikan kemudahan-kemudahan. Pelayanan yang terbaik kita berikan. Ya, kemudahan itu apa? Kalau terjadi perizinan kita mudahkan semuanya. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada hambatan bagi kami di dalam mengejar target-target yang kita susun. Ya, sekali lagi yakinlah bahwa kita sampai saat ini memang masih bergantung dengan APBD, tapi kita sudah memikirkan celah bagaimana meningkatkan PAD daerah. Oke. Ya, kita tetap ngejar. Maka dari situ investasi yang akan muncul itu akan kita buka selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Insya Allah saya dalam waktu dekat juga akan ketemu dengan beberapa investor untuk bisa mengembangkan industri khususnya ya di Bangka Tengah ini. Oke, itu berarti dengan kata lain sebagai jalan untuk pemulihan ekonomi yang ada di Bangka Tengah sendiri juga ya, Betul, Pak? itu memang dalam rangka kita menggerak perekonomian masyarakat nih. Oke, baiklah Pak Al-Ghafri. Bagaimana strategi Kabupaten Bangka Tengah untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berintegritas dan berakhlak, serta akses pendanaan bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di Bangka Tengah? Alhamdulillah, memang kalau berkaitan dengan sumber daya manusia, sebagaimana yang sudah kami canangkan ketika kami mencalonkan diri menjadi bupati, wakil bupati, ya, manusia, sumber daya manusia ini yang intek, ya, beriman dan takwa tetap menjadi prioritas kami. Birokrasi termasuk di situ, ada ASN kita ingin juga memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nah, kekurangan-kekurangan yang ada di kami, ya, tentang berkaitan dengan SDM ini, maka dalam misi dan visi kami kemarin, kami menyebutkan ada 10.000 beasiswa yang kita berikan. Termasuk di situ anak-anak sekolah kita, termasuk di situ ASN-ASN kita. Kenapa? Supaya mereka bisa belajar, meningkatkan kemampuan untuk lebih baik. Oke. Nah, ini dalam rangka apa? Pelayanan kepada masyarakat. Jadi sumber daya manusia yang kita miliki ini, selain untuk mengembangkan Bangka Tengah, juga dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik. Itu. Oke, baiklah. Sebagai closing statement nih, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Bangka Tengah terkait perbincangan kita hari ini? Baik, terima kasih banyak ya kepada kawan-kawan semuanya, terkhusus masyarakat Bangka Tengah. Yakinlah bahwasanya kami, Al-Ghafri Rahman dan Heri Alfian, Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah, akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa kita sama-sama membangun Bangka Tengah ini semakin baik dan semakin unggul. Yakinlah kebersamaan ini akan memicu kita untuk selalu terus bergerak untuk bersama-sama mewujudkan harapan dan cita-cita ini. Tidak akan bisa tercapai kalau tanpa ada kerjasama yang baik. Semua lintas harus kerjasama. Sekali lagi, maju terus, Bangka Tengah semakin unggul. Terima kasih Pak Al-Ghafri telah hadir bersama saya dalam program I Speak. Menjadi unggul adalah sebuah keinginan kodrati manusia. Namun, untuk bisa menjadi unggul juga diperlukan perjuangan, pengorbanan, dan ridho Tuhan Yang Maha Esa. Demikian perbincangan kita bersama Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman. Semoga bermanfaat dan mari kita dukung setiap program kerja beliau yang tentunya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat Bangka Tengah. Saya Frince Zeswa bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.